Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dalilu ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazri fihi ila matlubin khabariyyin. Ini berbicara tentang dalil. Wad-dalilu adapun dalil ma ay syai'un, ada sesuatu. Dalil adalah sesuatu yumkinu tawassul, yang mungkin apa tawassul. Tawassul artinya ay al-wusulu bi kulfatin, sampai kepada tujuan dengan susah payah ini. Jadi ada perbedaan antara wusul dan tawassul. Dikatakan tawassul kalau nyampainya itu dengan susah payah. Dalil adalah sesuatu yang mungkin apa sampai bisahihin naluri fihi, dengan nadar yang sahih fihi di dalamnya, sampai ila matlubin khabariyin, kepada matlub khabari, kepada tujuan yang bisa diberitakan. Matlub khabari sama dengan mengatakan matlub tasdiki, kan? Ini dalil. Dalil adalah sesuatu yang mana yang dengan menalarnya secara benar memungkinkan orang untuk sampai kepada tujuan khabari. Itu dalil. Dalil adalah sesuatu yang dengan menalarnya secara benar memungkinkan orang untuk sampai kepada matlub khabari. Nanti ada penjelasannya apa matlub khabari itu. Dalil adalah sesuatu yang kalau dinalar secara benar, ya, memungkinkan orang untuk sampai kepada matlub khabari. Bukan sembarang matlub, tapi yang dimaksud adalah matlub khabari, ya. Nador sahih namanya. Nador sahih itu adalah nador atau nalar yang tepat sasaran, ya kan? Yang tepat sasaran. Alam ini menjadi dalil adanya Allah. Tak mungkin menyampaikan orang kepada tujuan kalau yang dinalar aspek apanya. Nalarnya harus tepat sasaran. Itu nador yang sahih. Agar supaya nador kita terhadap suatu objek itu sahih, harus dilakukan penelitian dulu. Aspek-aspeknya, sifat-sifatnya. Misalnya tentang alam. Aspek apanya alam ini yang perlu direnungkan. Sehingga nalar kita menjadi benar. Dan kalau benar sampai kepada tujuan, bahwa Allah Ta'ala itu ada. Itu ada. Matlubin khabariyin. Gambarannya seperti apa nadar yang sahih itu? Bi an yakuna an-nadharu fihi minal jihati allati min sa'niha an yantakila adlihnu biha ila zalikal matlubi al-musammati wajhad dalalati. Bi an yakuna an-nadharu fihi, dengan ada apa nadar fihi tentang dalil, ya kan? Dengan mana nalar itu, nalar tentang dalil, minal jihati adalah dari sudut atau dari aspek, dari sudut dalil, allati jihad
min sya'niha yang ialah dari keadaannya nanti an yantakirat dihnu adapun beranjaknya pikiran biha dengan lati beranjak berpindah ila dzalikan matlubi kepada si matlub itu. Artinya dengan dikatakan nalar yang sahih, kalau nalar itu difokuskan ya kan kepada aspek dalil ya kan, yang dengan aspek dalil itu membuat pikiran bisa beranjak sehingga mencapai tujuan. Al-musammati yang dinamakan apa jihad? Al-musammati dibaca ngejir jadi sifat dari jihad. Minal jihati dari jihad. Al-musammati wajhad dalalati yang disebut wajhud dalalah. Bagaimana yang dimaksud nalar yang sahih? Yaitu apabila yang dinalari itu adalah tepat sasaran, yakni wajhud dalalahnya itu. Wajhud dalalahnya. Aqimus shalah. Apanya yang direnung itu agar sampai pada tujuan? Ya. Apa tulisannya karena baik? Enggak kan, bukan itu. Yang menjadi wajhud dalalah daripada aqimus shalah adalah keamarannya kan. Wajhud dalalahnya adalah keamarannya. Jadi yang dinalar itunya minal jihati allati min sa'niha. Ini sulit terjemahnya. An yantakilat dihnu biha ila dzalikal matlub. Nalar pada sudut dalil yang karenanya akal pikiran bisa beranjak sehingga sampai kepada apa yang dimaksud, yang mana jihad itu biasa disebut dengan wajhud dalal. Tujuannya adalah matlub khabari. Wal khabari ma yukhbaru bihi. Adapun khabari, apa matlub khabari itu? Adalah matlub yang dikhabarkan bihi apa dengan sesuatu yang bisa diberitakan. Yang bisa diberitakan, Zaidun qaimun kan bisa diberitakan kan. Zaidun saja bukan matlub khabari, qaimun saja. Matlub khabari sama dengan matlub tasdiki ya. Kebalikannya tasawur ya. Jadi tujuan yang hendak dicapai melalui dalil itu adalah pasti matlub khabari ya kan. Matlub khabari seperti as-salatu wajibatun itu kan matlub khabari kan. Dijadikan dalilnya kan. Al-alamu hadisun kan matlub khabari dijadikan dalilnya. Bukan matlub tasawuri ya kan. Ma yukhbaru bihi. Ma'nan yukhbaru bihi. Makna yang bisa dikhabari. Wa ma'nal wusuli ilaihi adapun maknanya sampai kepada matlub khabari. Sampai kepada matlub khabari. Sampai ini maksudnya apa sampai? Yang dimaksud sampai kepada matlub khabari adalah wa ma'nal wusuli ilaihi bima dzukira. Adapun makna sampai kepada matlub khabari melalui hal tersebut, melalui nalar sahih ya kan. Maksudnya usul itu ilmuhu au dhannuhu. yakni al ilmu bil matlub au dhannul matlub ya kan. Sampai kepada matlub. Apa maksudnya? Maksudnya mengetahui matlub atau menduga kuat matlub. Fanadruhuna maka ada pun nador di sini.
Nazar yang ada dalam definisi ya, adalah al-fikru la biqaidil muaddi ila ilmin aw dhannin kama sayati. Maka adapun nazar di sini dalam definisi di atas adalah berpikir yang tanpa qaid muaddi ila ilmin aw dhannin kama sayati. Hadaron minat takrori, karena menghindari dari adanya pengulangan. Nanti di belakang kan akan ada definisi nazar ya kan. Ada definisi nazar, bahwa nazar adalah pemikiran yang menyampaikan kepada ilmu atau dono. Definisinya seperti itu. Al-fikru al-muaddi ila ilmin aw dhannin, itu definisinya nazar yang masih akan dimukakan di belakang. Tapi nazar yang ada dalam definisinya dari tadi itu adalah nazar tanpa qaid itu, ya kan? Tanpa qaid al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Kenapa kok tanpa qaid? Karena kalau pakai qaid itu berarti terjadi pengulangan. Kok terjadi pengulangan? Karena maknanya wusul sendiri adalah ilmuhu aw dhannuhu, ya kan? Maknanya wusul. Maknanya sampai kan, maknanya ilmuhu aw dhannuhu. Kalau nazar maksudnya berpikir dengan qaid menyampaikan kepada ilmu adhan, berarti terjadi pengulangan. Wal fikru, adapun fikir adalah harakatun nafsi fil ma'qula, gerakan jiwa pada makulat. Makulat ini artinya logikal ya. Kebalikannya mahsusat, fisikal ya. Adalah harakatun nafsi yang objeknya adalah makulat ya. Makulat, hal-hal yang logis, dipahami dengan akal. Kalau yang direnungkan itu mahsusat, itu bukan fikir. Apa daun bau makhiru itu kan mahsusat namanya. Fisikal itu bukan makulat. Wasamirat ta'rifu, dan mencakup apa definisi tersebut. Definisi dalil tersebut mencakup ad-dalil al-qat'iyah, kepada dalil qat'i. Kal alami, seperti alam, liwujudis sani'i, ay dalilan liwujudis sani'i, seperti alam sebagai dalil adanya zat pencipta. Wadhanniyah, dan mencakup pula kepada dalil dhanni. Kanari liwujudid dukhani, seperti api menjadi dalil adanya asap. Wa aqimus sholata, dan seperti aqimus sholat menjadi dalil liwujubiha, bagi wajibnya salat. Jadi definisi dalil tersebut mencakup dalil qat'i dan dalil dhanni. Contohnya dalil akli, seperti al-alamu menjadi dalil wujudus sani. Ini dalil akli ini. Di sini dibagi tiga ya, ada dalil akli, ada dalil hissi, ada dalil syar'i ya kan. Al-alamu itu contohnya dalil akli. An-naru contohnya dalil hissi, aqimus shalah contohnya dalil syar'i. Sekaligus dalil dibagi dua, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Contoh yang pertama itu adalah yang qat'i, contoh kedua dan yang ketiga itu yang dhanni.
Apa pernah merenung alam semesta ini? Dari aspek mana bisa menjadi dalil adanya alam? Ini konsepnya ulama mutakalliman zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang ketika ilmu pengetahuan sudah sangat maju, banyak tambahan-tambahan dalil. Ya. Karena semua ilmu pengetahuan modern, mulai dari fisika, kimia, matematika, biologi, ilmu kedokteran, seluruhnya menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala wajib ada. Ya. Seluruhnya menjadi dalil bahwa Allah adalah wajibul wujud. Termasuk matematika. Tapi sudah barang tentu matematika yang sudah tingkat berempat itu ya. Kalau matematikanya SMP, SMA dan mungkin belum sampai itu. Masa matematika menjadi dalil adanya Allah. Betapa banyak para saintis barat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan pada akhirnya terpaksa mengakui adanya Tuhan ya, dengan ilmu pengetahuan mereka. Terpaksa ya. Padahal sesungguhnya mereka tidak mencari Allah itu, hanya melakukan penelitian, ya kan? Secara kebetulan mereka menemukan Allah. Tapi tidak semua mereka yang menemukan Tuhan itu beragama, ya. Bertuhan belum tentu beragama. Ya. Tapi beragama pasti bertuhan, ya. Mereka banyak yang agnostik istilahnya. Apa agnostik, mengakui adanya Tuhan tapi tidak beragama. Kenapa mereka tak beragama? Kadang merasa terjadi gap antara agama yang mereka ketahui dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tentu yang dimaksud agama Yahudi dan agama Kristen di Barat. Ya. Sementara mereka tidak tahu Islam, ya kan? Islam tak tahu. Islam yang sampai di Barat adalah Islam yang sudah distorsi, yang sudah tercoreng wajahnya. Fabil nadris sahihi fi hadhil adillati, maka dengan nazar yang sahih terhadap dalil-dalil ini, alam sebagai dalil wujudus sani, api sebagai dalil wujudud dukhan, aqimus shalah sebagai dalil wajibnya salat. Maka dengan nazar yang sahih terhadap dalil-dalil ini, ai biharakatin nafsi, yakni dengan geraknya jiwa, pikiran, fima ta'kiluhu di dalam sesuatu, ta'kiluhu yang kamu memahami kepada emak, minha dari adillah, dengan gerakan jiwa terhadap apa yang dapat kamu pahami dari dalil-dalil itu, mimma dari jihad, min sya'nihi yang ialah dari keadaannya amma, an yuntaqala bihi, dibuat perpindahan bihi apa amma, ila tilkal matlubati, kepada beberapa matlub itu, kepada tujuan-tujuan itu. Tujuannya kan hudusi fil awwali, seperti baharunya alam dalam contoh pertama, wal ihraqi fil nari, dan seperti membakar dalam contoh kedua, wal amri bis salati, dan perintah melakukan salat dalam contoh yang ketiga,
Dengan nalar yang sahih terhadap dalil-dalil itu, tasilu kamu sampai. Bin nazri sahih itu ta'alluqnya kepada tasilu ini. Kamu sampai ila tilkal matlubati, kepada matlub-matlub itu, kepada tujuan-tujuan itu. Kamu akan sampai mencapai tujuan-tujuan itu, yakni hudutul alam, ihraqun nar, kemudian wujubus shalah, dengan cara menalar kepada dalil-dalilnya, yakni dengan menggerakkan jiwa terhadap aspek yang dapat dipahami dari dalil-dalil itu, dari sudut yang dapat memindahkan pikiran kepada tujuan. Sebenarnya disingkat bisa, dengan nalar yang sahih terhadap dalil-dalil itu, kamu bisa sampai kepada tujuan. Gitu. Sampai kepada tujuan bahwa alam ini baru dengan merenung aspek alam itu sendiri, yakni wajhud dalalah daripada alam itu, bi'anturat tabah, dengan cara diurut apa dalil adillah, hakada begini, urutannya begini. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un fal-alamu lahu sani'un. Jadi saya keliru tadi, hudus itu bukan matlub ya. Hudus itu contohnya jihad ya. Alam yang direnungkan itu segi hudusnya. Kalau api yang direnungkan segi ihraqnya, kalau aqimus shalah yang direnungkan itu segi amarnya. Ya. Kalau matlubnya adalah bahwa al-alam lahu sani'un, itu matlubnya. An-naru syai'un muhrikun, api adalah sesuatu yang membakar. Wa kullu muhrikin lahu dukhanun, setiap sesuatu yang membakar pasti punya asap. Maka fannaharu laha dukhanun, api itu punya asap. Aqimus sholata amrun bis sholati. Adapun aqimus sholat adalah perintah sholat. Kullu amrin bisyai'in diwujubihi hakikatan. Adapun setiap perintah dengan sesuatu itu menunjukkan wajibnya sesuatu, wajib secara hakikat. Fal amru bis sholati wujubiha, maka adapun perintah dengan salat menunjukkan wajibnya salat. Ini ada sedikit kritikan dari Syarih. Kenapa kok semestinya bilang fa'aqimus shalah diwujubiha, ya kan? Bukan fal amru bis sholati diwujubiha. Dengan demikian aqimus shalah adalah menunjukkan wajibnya salat. Akan tetapi dibela oleh Syekh Asy-Syrbini, itu betul juga sesungguhnya. Al-amru bis shalah itu sama dengan aqimus shalah. Karena bukan semata-mata amar, melainkan amar dengan qojid sholat, perintah dengan sholat. Ya sama dengan bilang aqimus shalah. Waqalah, dan berkata siapa musannif, yumkinu tawassudu duna yutawassadu. Kenapa musannif menggunakan ibarat yumkinu tawassud? Kok tidak langsung yutawassadu?
Misalnya dalil adalah ma yutawassalu bi sahihin nadri fihi ila matlubin khabariyin. Dalil ada sesuatu yang kalau direnungkan secara benar menyampaikan kepada tujuan khabari. Di sini Musannif menggunakan yumkinu. Dalil ada sesuatu yang kalau direnungkan secara sahih memungkinkan untuk sampai kepada matlub khabari. Apa alasannya? Di anna syai'a yakunu dalilan. Karena sesuatu itu adalah dia tetap menjadi dalil. Wa illam yundur fihi an-nadhra al-mutawassala bihi. Meskipun tidak dinalar dengan cara nalar yang bisa menyampaikan. Sesuatu itu tetap menjadi dalil. Meskipun tidak menyampaikan kepada tujuan. Imma karena tidak dinalar, atau dinalar tapi tidak dengan cara yang bisa menyampaikan. Jadi kalau bahasa sekarang ya punya potensi itu. Dalil adalah sesuatu yang kalau dinalar secara sahih potensial untuk menyampaikan kepada matlub khabari. Jadi alasannya Musannif tidak langsung menggunakan ibarat yutawassulu, tapi yumkinu at-tawassulu. Alasannya karena sesuatu dalil itu tetap menjadi dalil meskipun tidak dinalar atau dinalar tapi tidak menggunakan nalar yang bisa menyampaikan. Wa qayyada an-nadhara bis-sahih. Musannif mengqayyidi nazar dengan sahih. Kok harus dengan qayyid sahih? Alasannya di annal fasida la yumkinu at-tawassulu bihi ilal matlubi. Karena sesungguhnya nazar yang fasid adalah tak mungkin bisa sampai dengan nazar yang fasid kepada tujuan. Karena nazar yang fasid itu tidak mungkin menyampaikan kepada tujuan. Kenapa tidak menyampaikan kepada tujuan? Dintifai wajhid dalalati anhu. Karena ketiadaan wajhid dalalah anhu daripada nazar yang fasid. Karena nalarnya tidak kepada tidak tepat sasaran. Wa in adda ilaihi biwasitati i'tiqadin aw dhannin. Meskipun bisa mengantarkan apa nazar fasid kepada al-matlub melalui i'tiqad, kepercayaan atau melalui dugaan. Nalar yang fasid tidak bisa menyampaikan kepada matlub karena tidak adanya wajhud dalalah. Meskipun melalui i'tiqad tertentu, melalui dugaan tertentu bisa menyampaikan juga kepada tujuan. Kama idza nadhara fil alami min haitsul basatati. Misalnya menalar siapa orang atau dibaca kama idza nudhira fil alami min haitsul basatati. Misalnya alam dinalar dari aspek basatohnya, simpelnya. Wa fil nari dan dinalar apa-api min haitsut taskhinu dari aspek memanaskan. Bukan dari aspek ihraqnya. Kok ada orang bisa sampai kepada kesimpulan bahwa
bahwa Allah itu ada dengan merenung alam dari aspek basatohnya, bukan dari aspek hudusnya. Ada orang juga bisa sampai kepada kesimpulan bahwa api itu punya dukhon. Bukan dilihat dari segi ihraqnya, tapi dari segi panasnya. Bisa saja orang itu bisa sampai kepada itu. Fa innal basatata wat taskhina laisa min sya'nihima an yuntaqala bihima ila wujudis sani wad dukhani. Karena basato simple dan memanaskan itu bukanlah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada adanya pencipta dan dukhon. Laisa ialah tidak ada, min sa'dihima ialah dari keadaannya basatoh dan tasbih. Adapun yuntaqala bihima dapat dibuat mengantarkan dengan keduanya kepada adanya pencipta dan dukhon. Karena sesungguhnya basatoh yang dimiliki oleh alam, tashin yang dimiliki oleh api bukanlah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kesimpulan adanya pencipta dan adanya dukhon. Di sini perbedaan antara orang yang alim dan yang bodoh, ya kan? Ada orang alim dan bodoh sama-sama punya kesimpulan bahwa ini adalah wajib, bahwa suatu perbuatan adalah wajib. Tapi cara nalarnya kan berbeda, ya kan? Cara nalarnya berbeda. Itu mungkin seperti yang sering saya sampaikan bahwa mujtahid itu harus benar, tapi boleh salah, ya kan? Harus benar dalam segi proses, harus pintar kan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara proses harus benar, tapi boleh salah secara produk, ya kan? Orang alim dan orang bodoh sama-sama berfatwa, fatwanya sama, ya kan? Fatwanya sama. Yang alim itu benar dari segi proses dan dari segi produk, kan? Prosesnya benar, produknya benar. Tapi yang bodoh prosesnya sudah salah. Kalau dia produknya sama dengan si alim, ketepaan itu. Ketepaan. Ya sama dengan ini, dua orang merenungkan alam. Yang satu merenungkan dengan tepat sasaran. Yang direnungkan segi hudusnya. Alam ini adalah hadis. Tiap-tiap yang hadis memerlukan muhdis. Berarti muhdis itu wajib ada. Gitu. Yang satunya merenungkan alam ini, datar. Berma terus namun datar. Apa hubungannya dengan keharusan adanya zat pencipta? Jadi cara mikirnya keliru, ya kan? Meskipun punya kesimpulan yang sama dengan yang benar. Bisa saja sampai pada simpulan tadi biwasitati i'tiqadin au dhannin. Ya biar dia punya keyakinan seperti itu, ya. Walakin yu'addi ila wujudihima hadani an-nadharani mimman ya'taqada anna al-'alama basitun wa kullu basitin lahu sani'un. Akan tetapi mengantarkan kepada adanya sani dan dukhon, apa dua nadhar yang keliru ini, ya kan? Bagi orang yang punya kepercayaan bahwa alam ini adalah basit, tiap-tiap yang basit punya sani.
Waman dhanna dan dari orang yang menduga anna kulla musakhirin lahu dukhonun, bahwa tiap-tiap sesuatu yang bisa memanaskan itu punya asap. Jadi dalil itu adalah untuk mendapatkan matlub khobari, ya kan? Matlub khobari. Ammal matlubu ghairul khabari atau ghairu, sepaling benar kan ghairu ya. Jadi hal kalau jadi sifat kurang tepat. Kenapa sebab karena matlub ini ma'rifat ghairu nakira. Kok nakira karena ghairu ini bermakna mughayir, berarti isim sifat kan. Idhofahnya isim sifat itu tidak bisa memarifatkan isim nakira, ya kan? Adapun matlub yang bukan khabari wa huwa at-tasawwuri, adapun matlub ghairu khabari adalah matlub tasawwuri. Fayutawassalu ilaihi, maka dapat fayutawassalu ilaihi, maka dicapai ilaihi apa matlub tasawwuri, dicapai. Yang dimaksud dicapai dalam konteks matlub tasawwuri ayyu tasawwur, artinya bisa dipersepsi apa matlub tasawwuri, bisa dicapai dalam arti bisa dipersepsi bima yusamma haddan. Bima ini jar majrurnya bertanduk kepada yutawassulu ilaihi, yang ditafsiri dengan yutasawwaru. Dapat dicapai bima yusamma haddan, dengan sesuatu yang disebut dengan had atau definisi. Jadi ada dalil, ada hadnya. Kalau dalam mustasfad dalil itu disebut al-burhan, ya kan. Had dalam istilah lain ta'rif. Ya. Untuk apa dalil itu? Untuk apa had itu? Ya kan. Dalil itu digunakan untuk mencapai matlub khabari, ya kan. Sedangkan had itu untuk apa? Untuk memahami matlub tasawwuri. Salat itu apa? Itu diperlukan had kan ya. Wajib itu apa? Diperlukan had. Itu matlub tasawwuri. Kalau digandeng as-salatu wajibatun, itu kan matlub khabari namanya. Maka memerlukan dalil, ya. As-salatu wajibatun. Sebelum kita memahami as-salatu wajibatun, harus tahu, harus bisa mempersepsikan apa itu salat, apa itu wajibah. Untuk memahami apa itu salat, itu diperoleh dengan definisi. Demikian pula wajib. Ketika digandeng as-salatu wajibatun, itu menjadi matlub khabari. Maka cara mencapainya dengan cara dalil yang digunakan. Jadi al-matlubu al-khabariyu yutawassalu ilaihi bil dalil, ya kan? Wal matlubu at-tasawwuriyu yutawassalu ilaihi bil had. Dipersepsikan, dicapai dengan apa yang dinamakan had, bi an yutasawwara, dengan dipersepsikan apa had. Kal hayawanin natiki haddan lil insani, seperti hayawan natik menjadi definisinya insan. Insan adalah al-hayawanun natiku. Insan itu namanya mahdud, al-hayawanu an-natiku itu had. Ada had, ada mahdud.
Al-mubtada'u al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamilid lafdiyah. Ini namanya had. Mubtada itu namanya mahdud. Mahdud. Wa sayati haddul haddi as-samili lidzalika wa liwairihi. Dan akan datang apa definisinya definisi as-samili yang mencakup apa al-haddi. As-samili menjadi sifat dari mudhof ilaih yang mencakup definisi itu, mencakup dari kepada itu, yakni definisinya insan, haddil insan, wa liwairihi, dan mencakup kepada lainnya jadi. Ini janji dari syarih bahwa definisi akan dijelaskan nanti.